di sini akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu memahami regulasi dan tata kelola kehumasan. Perkenalkan, nama saya Diri Sismawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kedudukan dan wewenang lembaga kehumasan. Kedudukan humas sebagai pendukung manajemen humas sangat penting dan strategis bagi setiap organisasi. Tidak ada yang meragukan peran itu, namun kerap menjadi pernyataan kemudian apa yang dibagikan terletak atau kedudukan humas dalam struktur organisasi perusahaan. Sehingga pada akhirnya peran yang diharapkan akan dilakukan humas itu bisa terwujud. Dalam praktek, status dan besarnya perusahaan ini tidak otomatis diikuti oleh kesadaran untuk menyelenggarakan fungsi humas. Pasal kedua. Biro Humas adalah protokol lembaga kehumasan melaksanakan tugas kehumasan di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat. Pasal ketiga. 1. Lembaga kehumasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memiliki tugas yang ke-1 memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Yang kedua, mengelola informasi yang akan dikomunikasikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, profesional, dan menarik selaras dengan dinamika masyarakat. Yang ketiga, penyampaiannya informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara lengkap, utuh, tepat, dan benar kepada masyarakat. Yang keempat, memberikan pemahaman kesamaan visi, misi, dan profesi antar masyarakat dan pemerintah. Yang kelima, menyiapkan sarana dan dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan masukan baik media cetak, media online maupun media elektronik. Yang keenam, menampung aspirasi publik sebagai masukan dan mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah. Yang ketujuh, mengelola masukan masyarakat atau para pihak dengan menyampaikan kepada gubernur atau pimpinan lainnya untuk ditanggapi secara segera. Selanjutnya, pengertian ruang lingkup humas. Menurut The British Institute of Public Relations, humas adalah sesuatu usaha yang disengaja dilakukan, direncanakan secara terus-menerus untuk menciptakan dan memelihara saling pengertian antara suatu organisasi dengan masyarakatnya. Menurut Frank Jeffries, humas adalah sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana baik dalam maupun keluar antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan khusus, yakni pengertian bersama. Ruang lingkup humas bertugas pejabat kehumasan meliputi yang ke-1, manajemen hubungan masyarakat, yang kedua, hubungan kerja dan koordinasi antara lembaga, yang ketiga, pengembangan analisasi media informasi, yang keempat, manajemen komunikasi krisis, yang kelima, analisa pemberitaan media massa. Selanjutnya yaitu pengertian mekanisme penyampaian keluhan masyarakat. Yang pertama, keluhan yang bersifat membangun dan mengandung informasi adanya inti penyimpanan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara atau pihak yang mendapatkan izin atau perizinan kerja di bidang kearsipan. Kearsipan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat dan negara. 2. Sumbang saran, kritik, dan gagasan yang membangun informasi yang bermanfaat bagi perbaikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di bidang kearsipan. Pasal 19. Untuk penyediaan akses bagi masyarakat dalam penyampaian keluhan kepada pemerintah provinsi berupa saran, aspirasi, dukungan, dan kritik terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan kebijakan pemerintah provinsi. Lembaga kehumasan dapat menyediakan wadah penyampaian keluhan masyarakat di media cetak, media online, kotak pengaduan, tempat pengaduan, dan atau media lainnya. Pasal 20. Penyediaan wadah penyampaian keluhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 di atas dilakukan secara terhadap sesuai dengan kapasitas pengelolaan. Pasal 21. Dalam pengelolaan wadah keluhan masyarakat, lembaga kehumasan dapat membentuk unit pengelola keluhan masyarakat yang secara fungsional bertugas mengkoordinasikan pengelolaan wadah dan tanggapan keluhan masyarakat dan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi lainnya. Selanjutnya, mekanisme penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah. Pasal 22. Penyebarluasan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Barat melalui pejabat kehumasan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 23. Penyebarluasan informasi dilakukan melalui koordinasi dengan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Pasal 24.
Proses koordinasi dengan pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 dilakukan melalui tahapan A. Pengumpulan dan mengklasifikasikan data dan informasi oleh staf kehumasan atau staf penyebarluasan informasi. B. Analisa data dan informasi oleh pejabat kehumasan sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Yang selanjutnya 2.5 pembinaan. Pasal 28, Gubernur Sulawesi Barat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas kehumasan. Pasal 29, Gubernur Sulawesi Barat melaporkan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan kehumasan di provinsi dan kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 2.6 Pendanaan. Pasal 31, segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kehumasan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pasal 32, peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan gubernur ini dalam penempatannya dalam berita daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.